Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga Allah memberi kesehatan untuk kalian semua. Apa kabar dengan kuota data? Atau harus cari wifi ke tetangga? Tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke materinya. Pertama, kita bahas sumber daya usaha. Kedua, administrasinya. Ketiga, pemasaran. Terakhir, kita masuk ke intronya. Setelah ini, diharapkan kalian mampu menjelaskan apa yang dimaksud dengan sumber daya usaha kerajinan dari bahan limbah. Kemudian, kalian mampu untuk mengidentifikasi sumber daya usaha kerajinan apa yang terdapat di lingkungan kalian. Ketiga, mengidentifikasi administrasi yang harus disiapkan. Terakhir, menentukan strategi pemasaran yang cocok untuk kegiatan usaha kalian. Selanjutnya kita bahas tentang sumber daya dalam sebuah usaha. Supaya lebih mudah, kita ingat dengan sebutan 6M. M yang pertama, yaitu manusia sebagai pelaku atau tokoh utama, perencana produksi, sampai produksi produk, dan diakhiri dengan evaluasi. Kedua adalah money atau uang. Kenapa uang? Karena pasti kita butuh yang namanya modal. Kemudian kita juga butuh biaya untuk produksi. Bahkan kita butuh biaya untuk pemasaran. Selanjutnya adalah material atau fisik, atau juga bisa disebut dengan bahan baku. Bahan baku ini kalian bisa amati di sekitar kalian ada limbah apa yang bisa kalian gunakan, atau bahan-bahan lain yang tidak digunakan dan bisa didaur ulang untuk menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis. Keempat adalah mesin atau alat yang akan kita gunakan untuk membuat produk kerajinan. Yang kelima adalah metode. Yang terakhir adalah market atau pasar. Selanjutnya adalah tentang perencanaan administrasi usaha. Menurut Profesor Dr. Prayudi Atmosudiro Sarjana Hukum, administrasi adalah proses dan tata cara kerja yang terdapat pada setiap usaha, baik usaha kenegaraan maupun swasta, baik usaha sipil ataupun usaha militer, bahkan usaha yang kecil sampai dengan usaha yang besar. Apa saja yang akan kita siapkan? Yang pertama adalah perizinan usaha. Kalian bisa mulai dengan izin yang paling sederhana, yaitu izin tetangga, atau bisa juga izin dengan Pak RT. Selanjutnya adalah surat menyurat. Yang ketiga adalah tentang pencatatan transaksi barang atau jasa. Kalian harus perhatikan nih, jadi setiap usaha itu harus memiliki catatan yang lengkap, karena hal-hal kecil semacam ini akan memberikan dampak di kemudian hari. Kita ambil contoh perusahaan yang sudah sukses semacam Indogrosir ataupun Alfamart dan lain sebagainya. Mereka akan tahu ketika ada kehilangan
barang di gudang karena semua barang sudah di-entry melalui komputer. Jadi, kehilangan akan mudah dibaca atau akan mudah ditemukan apabila ada kecurangan. Selanjutnya adalah tentang catatan transaksi keuangan, baik itu keuangan keluar ataupun keuangan masuk, biasa disebut dengan income atau outcome. Terakhir, kalian wajib untuk membayar pajak. Untuk usaha yang terbilang masih usaha perumahan, mungkin kalian belum untuk membayar pajak. Tapi ketika usaha semakin besar, kalian akan wajib atau akan dikenakan yang namanya pajak. Adalah tentang perencanaan pemasaran. Menurut Kotler dan Gary Armstrong, dalam bukunya Dasar-Dasar Pemasaran menjelaskan, pemasaran adalah proses di mana perusahaan menciptakan nilai bagi pelanggan dan membangun hubungan yang kuat dengan tujuan menangkap nilai dari pelanggan sebagai imbalannya. Apa saja yang harus kita siapkan dalam perencanaan pemasaran ini? Yang pertama adalah memahami seni menjual. Seni menjual seperti apa? Yang pertama adalah cara kita berkomunikasi. Tentunya harus dengan komunikasi yang baik dan ramah. Yang kedua adalah kemasan produk kita. Produk kita harus dikemas secara rapi, menarik, unik, dan elegan sehingga akan lebih mudah menarik antusias orang-orang untuk melihat dan kemudian akan tertarik untuk membeli produk kita. Yang kedua adalah menganalisa kepuasan pelanggan. Pelayanan yang prima adalah kepuasan yang sangat penting. Bagaimana kita bisa menciptakan pelayanan yang prima? Tentu saja kita harus melayani dengan sepenuh hati. Kita harus melayani dengan senyuman. Yang kedua adalah menjamin kualitas produk kita. Selanjutnya, menciptakan kesan yang baik sehingga pembeli kita akan menyebarluaskan pesan tentang produk kita ke teman-temannya. Yang ketiga adalah menetapkan harga jual. Sebagai perencana yang baik, kita harus mampu menentukan nominal harga setiap produk yang akan kita jual. Yang harus diperhatikan tentunya adalah daya beli masyarakat. Yang kedua, kita harus memperhitungkan modal kita balik atau tidak. Tentang keuntungan. Terkait keuntungan tidak perlu langsung dengan keuntungan yang besar. Lebih baik sedikit demi sedikit, lama-lama pasti juga akan menjadi bukit. Yang terakhir adalah tentang promosi. Strategi promosi seperti apa? Saya sarankan untuk menggunakan metode direct selling atau pemasaran secara langsung. Yang dimaksud pemasaran secara langsung adalah antara penjual dan pembeli berkomunikasi dengan langsung atau bisa juga melalui pesan singkat, misalkan chat WA, kemudian DM Instagram, DM Facebook, dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan cara COD. Intinya, kita menjual produk kita tanpa perantara. Walt Disney mengatakan, jika Anda dapat memberikannya, maka Anda akan dapat mewujudkannya. Semangat untuk menjadi anak muda yang kreatif dan inovatif. Semoga kalian bisa menjadi pengusaha muda yang sukses. Amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.